Oke, selamat bergabung di video sebelumnya. Saya sudah buat rekom untuk mengubah channel ini. Capek sebenarnya, betul-betul capek, karena memang alurnya seperti itu, aturan yang dibuat oleh YouTube. Jadi semakin jauh makin sulit. Aku tak sanggup sebenarnya ya, tapi apa boleh buat. Mungkin saya akan coba apa yang enak bahasanya. Saya, aku, gua. Kita di daerah perkampungan, jadi aku tak bisa berbahasa seperti itu. Aku mau buat mungkin siklus cerita. Sini alur kehidupan, saya buat nama channelnya. Jadi selain edukasi, mungkin ya bertukar informasi juga penting. Di sini kita akan mengupas, bukan saya ya, kita akan mengupas bagaimana sih zaman sekarang ini. Kalau kita lihat, ini tahun 2023. Kalau kita lihat sekarang lagi panas-panasnya tentang politik. Ini membahas mengenai politik ini sangat panas, karena untuk menghadapi kemenangan ya 2024 nanti, tentunya persaingan yang sangat ketat. Nah, ini apalagi kalau kita lihat isu politik hari ini. Coba kita lihat di berita hari ini. Nah, seperti ini ada waspada isu politik pemilu 2024, ancam demokrasi dan hak asasi manusia. Ini para pakar politik ini sangat sekarang debat permasalahan isu sekarang ini. Nah, kalau kita lihat di liputan 6 mengenai politik di sini, ini kita bisa dapat lihat bersama seperti layar monitor yang ada. Ya, ini saya belajar dalam membuat ya seperti ini. Ini merupakan akun resmi atau blog resmi dari liputan 6. Di sini terdapat beberapa berita. Nih, kalau ada kesalahan dalam mengupas segala permasalahan di video ini, ya namanya juga tahap pembelajaran. Ini sama-sama belajar. Sebenarnya kalau kita bahas sekarang ini masalah politik, kadang kita di-ban, akun kita di-ban, atau misalnya nanti kalau misalnya kita terlihat pro, nanti dibilang lain-lain. Kalau kita dibilang kontra, nanti juga komentarnya juga negatif. Nah, ini KIB, Kongres apa KIB? KIB kumpul Kamis besok. Nah, di sini ada Zulhas, Erlangga, ya para pimpinan dari partai-partai. Kemudian akan akan bahas masalah pemilihan presiden ini. Nah, di sini ada banyak berita, mulai dari ini keputusan partai dari P3. Ada ini yang lagi panas-panasnya ini. Kalau kita lihat nih, Pak Prabowo dengan Pak Mahfud ini bersilaturahmi setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini. Oke,
saya geser karena terlalu jauh monitornya. Oke, kita perbaiki. Nih, yang tentu sekarang sudah ada beberapa calon presiden, sudah 2 yang diusung. Itu dari Partai Nasdem ada Anies Baswedan, kemudian ada PDI itu ada apa ini? Ada Ganjar Pranowo. Nah, sangat panas dan pedas isu-isu politik sekarang ini. Berkaitan dengan isu politik ini, para pengamat politik yang ya pada saat ini kalau kita lihat deretan para pengamat politik, deretan pengamat politik kita lihat ada beberapa. Nah, di sini ada sekitar dari beberapa berita. Sebenarnya ada banyak pengamat politik. Ini di Indonesia malahan saling, kadang ada yang saling membenci, saling menghina. Kita tahu bersama partai-partai yang ada di Indonesia sekarang ini ya saling berlomba untuk menduduki singgasana. Kalau kita lihat pro kontra sekarang ini, banyak berita seperti misalnya mengenai apa yang baru-baru ini ya, pro kontra mengenai salat Idul Fitri. Baru-baru ini terjadi itu ada beberapa pro dan kontra mengenai salat ini. Kita lihat di sini ada yang kemarin lagi viral di jagat maya tuh, saya lupa namanya, namun di berita ada sebuah pesantren yang mengatakan atau melakukan hal yang berbeda, itu sistem atau tampilan, karena mengenai isu yang beredar sekarang ya, katanya ada sebuah lembaga pesantren yang berbeda. Nah, itu di berita sistem sholatnya itu berbeda-beda, kemudian memakai jas, memakai sepatu, itu katanya. Coba dilihat saja, ya tidak salah. Saya sangat panas di sini, intoleran sangat diperdebatkan sekarang. Nah, jadi di Indonesia ini ya kita ingin damai, namun selalu ada hal-hal seperti itu. Saya sebenarnya aku apa saya ya yang enak untuk bahasa saya biar lebih gampang, mungkin di KBBI juga biar baku bahasanya. Saya lebih fokus di bidang pendidikan. Nah, mungkin saya belajar tentang pendidikan. Nah, untuk pendidikan sekarang banyak yang berlomba-lomba. Itu anak-anak
yang pengen berpendidikan sangat tinggi, pengen nilai yang bagus bagi yang mahasiswa ya, tapi saya kebingungan sampai saat ini apa yang harus dilakukan. Kayak mana sih orang selalu berargu argumen mengenai pendidikan, karena pendidikan ini sangat penting bagi pemerintah. Pemerintah ya, kalau kita di dalam sistem pemerintah bagus, nah, itulah yang selalu diperdebatkan. Namun sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Kalau kita lihat sekarang ini tidak menentu lagi adanya penghapusan honorer, kemudian yang honorer isunya diangkat jadi P3 atau PNS. Itu sangat luar biasa. Namun itu entah sampai kapan. Ini kembali ke channel ini sambilan bercerita ya. Saya bermacam-macam upload video di channel ini. Ini kalau misalnya teman-teman paham sistem video yang diperbolehkan untuk upload di YouTube itu bagaimana? Karena saya bingung. Nanti akunnya diblok atau akunnya tidak cocok karena berbeda-beda. Saya mungkin lebih kepada bagaimana sih alur sekarang ini, alur kehidupan. Banyak sekali yang lagi viral seperti yang baru-baru ini itu ada mahasiswa yang kuliah di luar negeri, siapa namanya, kuliah asal dari Lampung itu ya, seorang tiktokers, siapa namanya ya, Bima masalah, dia yang berasal dari Lampung. Saya setuju dengan si beliau itu ya, karena ya sebenarnya mahasiswa harus seperti itu. Kadang kita di Indonesia ini banyak mahasiswa yang cita-citanya kalau kita tanya ingin cum laude. Aduh, mohon maaf pada teman-teman yang mungkin ya ingin jadi cum laude atau lulusan terbaik dari kampus atau permintaan dari orang tua atau bagaimana. Sebenarnya kalau seandainya saya berangan-angan dari dulu, seandainya saya bisa menjadi pendidikan misalnya seorang ya, kita kalau berpendidikan misalnya minimal tulisan kita baru bisa menjadi referensi atau menjadi diterima di kalangan masyarakat atau di pendidikan, itu minimal S2 atau S3. Ibaratnya bahasa yang kita gunakan itu sudah bisa menjadikan referensi. Namun jika saya bandingkan sekarang ini tahun 2023, tidak zamannya lagi kita sebagai mahasiswa itu ingin ya mendapat nilai cum laude, ingin lulus cepat waktu. Ya, pesan dari para senior-senior coba dipahami. Bukan lulus tepat waktu, tapi luluslah di waktu yang tepat. Nah, ketika kita misalnya belum memiliki atau belum memahami apa-apa, untuk apa kita selesaikan cepat waktu? Kita mendambakan waktu yang tepat. Jadi
kita selesai dan kita ke masyarakat, itu kita sudah ada modal, sudah ada bahan. Kalau ini profil saya ini dulu waktu saya masih kuliah juga ya. Saya kuliah juga kan ya, kalau dibilang dalam ilmu filosofi atau para pengamat filsafat itu, manusia sebenarnya itu ya poin utamanya ya tetap belajar. Dan mayoritas kita di zaman sekarang atau zaman dulu, orang tua dulu itu untuk belajar itu diwajibkan. Hal yang paling penting itu sekolah, pendidikan atau kuliah. Namun di era sekarang ini sebenarnya kalau kita kupas sebenarnya berbeda. Jadi sekarang ini ilmu itu tidak semua bisa kita dapat dari pendidikan. Nah, banyak anak-anak sekarang yang dia kuliah atau dia tidak mau kuliah. Jika dibandingkan yang tidak kuliah, tidak bisa dikatakan orang yang tidak memiliki pengetahuan, karena pengetahuan kalau sekarang ini bisa kita dapatkan di mana-mana. Nah, jadi saya mengingat masalah sekolah atau kuliah juga panjang ceritanya sebenarnya. Jadi dulu ya konyol juga sebenarnya kalau saya lihat-lihat, ingin sekali seandainya saya punya uang, ada hal lain yang ingin saya laksanakan sekarang. Tapi itulah, mungkin inilah alur kehidupan, perjalanan hidup sesuai dengan sudah diubah ini. Mengenai tadi karakter mahasiswa sekarang ini yang tadi saya sampaikan, itu ada mahasiswa yang dari Lampung. Ya, saya setuju. Namun setiap konten yang dibuat itu ada pro ada kontranya. Ya, sedikit saya garis bawahi adalah memang kita sebagai manusia ini hidup, apalagi dalam bersosial, terus memang selalu ada pro, selalu ada yang kontra. Apalagi sekarang ini zaman politik, ya politik pedas. Jadi ya para pemerintah sudah kita lihat bersama, ya menunggu viral baru dilaksanakan. Nah, jadi itulah, tidak bisa kita pungkiri karena memang sistem, semua tergantung sistem. Kalau sistemnya oke, ya, itu juga akan oke. Nah, jadi siapa yang itu tadi yang komen ya, pemerintah Lampung ya sekarang lagi proses, mudah-mudahan ya ketemu titik terang biar jangan ada kesalahpahaman berita-berita yang beredar. Namun sekarang ini pendidikan di Indonesia sangat, ya bisa dikatakan sulit untuk berkembang, karena semakin tahun demi tahun itu sesuai dengan juga aturan-aturan menteri yang ya bisa dikatakan terlalu banyak yang kontra mengenai kurikulum pastinya. Ya yang pusing seorang pendidik, guru tentunya. Jadi pada tahun sebelumnya itu guru sudah ditemukan oleh K13 kurikulum. Nah,
kemudian sekarang ini pada tahun 2023 itu Mas Nadiem sudah merubah kurikulum baru, itu Merdeka Belajar. Bagaimana Merdeka Belajar? Tapi mahasiswa dituntut. Ini banyak kampus sekarang, kampus-kampus yang ada di Indonesia ini ya kalau kata Rocky Gerung, dosen itu minta disembah. Begitulah yang diajarkan yang di mana-mana, ibu bapak mintanya seperti itu, walaupun tidak semua dosen ya, atau semua pendidik. Namun mahasiswa harus, sekarang ini mahasiswa harus kreatif, harus berani untuk mengeluarkan argumen. Kalau bisa lebih banyak membaca, itu saran dari saya, karena memang membaca memang diperlukan untuk melahirkan bahasa-bahasa yang baik. Itu tidak ada selain membaca. Untuk apa membaca ya, karena kosakata itu bahasa-bahasa ilmiah bisa kita pahami. Kadang kita duduk di sebuah forum, nah otomatis orang-orang yang berbicara itu menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Kadang kita tidak paham apa yang diucapkan. Saat itu kepada kita wajib belajar seperti itu. Oke, untuk lanjutan video ini nanti saya sedikit bercerita mengenai alur kehidupan. Saya nanti akan menulis sebuah buku juga. Ada sebuah buku yang saya tuliskan mengenai bagaimana saya sampai sekarang ini. Tetap berusaha sekuat tenaga, walaupun banyak orang yang kontra juga, tapi tetap semangat. Kunci sebuah keberhasilan semangat tanpa menyerah. Ya tentu semangat itu capek, tidak ada yang tidak capek. Ini sangat banyak berita sekarang ini, berita yang lagi panas-panasnya juga. Kalau tidak salah itu anak polisi, anak polisi yang aniaya mahasiswa. Nah, di sini kalau kita lihat banyak berita-berita seperti pada gambar ini. Ini contohnya nih, dihantukkan kepalanya di aspal seperti ini. Aduh, ini bahaya ini. Ini sudah melebihi dari batas sebenarnya. Ya, nih kita mau bagaimana? Ujung-ujungnya nanti tergantung hukum. Nah, ini sebenarnya kejadiannya di tahun 2022 lagi. Namun karena belum viral, baru-baru ini viral, jadi makanya beritanya diangkut kembali. Kalau dari informasi yang saya baca, ini mengenai kejadian ini sudah dilaporkan. Ya, namun seperti itulah. Kalau belum viral biasanya sulit untuk diangkat permasalahannya. Nah, jadi nanti kita lihat siapa yang salah, kemudian apa sih yang menjadi motif atas kekerasan ini. Nah, nanti kita lihat bersama. Bapak-bapak polisi lagi menangani, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti kemarin itu banyak kasus-kasus, ya bisa kita bilang kasus-kasus ngeri. Nah, kita membaca sampai geleng-geleng kepala juga.
Oke, mungkin sekianlah untuk ya, tampilan ini. Mudah-mudahan nanti kita akan sharing bareng mengenai ya siklus hidup tentunya. Bagaimana sih memupuk mental, bagaimana speaking di depan umum. Saya mulai berpikir sekarang karena ya bisa dibilang saya seorang pendiam yang tidak terlalu aktif. Ya, namanya juga belajar. Mudah-mudahan bisa tergapai ya, nantinya. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih. See you. Sampai ketemu di video selanjutnya.